Baik, kita lanjutkan ke sesi yang kedua mengenai spektroskopi atom. Hari ini saya akan membahas tentang ICP-IS, ya, Inductive Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry. ICP-IS adalah salah satu jenis spektroskopi atom, ya, yang paling modern di antara jenis spektroskopi atom yang lainnya, di mana metode dari ICP-IS ini adalah menggunakan sistem induktif, ya, plasma, ya, untuk menghasilkan suatu transisi elektronik, di mana pemanasan yang dilakukan tidak menggunakan flame atau nyala api, tetapi menggunakan plasma dari argon, ya, yang dipanaskan dengan teknologi induktif coupled plasma, ya. Jadi prinsip dasar dari ICP-IS ini adalah melakukan pengukuran, ya, intensitas cahaya yang diemisikan oleh suatu atom atau ion dari suatu unsur, ya, yang menghasilkan eksitasi elektron ketika dipanaskan dalam suhu tinggi, ya. Kemudian dia nanti akan mengemisikan cahaya ketika kembali lagi ke keadaan dasar pada panjang gelombang yang spesifik, ya. Nah, emisi dari cahaya yang dihasilkan oleh atom yang tereksitasi elektronnya, ya, sebanding dengan jumlah populasi atom yang tereksitasi tersebut. Jadi ICP-IS ini, ya, merupakan salah satu bentuk spektroskopi emisi, ya, karena memang yang digunakan untuk pengukuran itu adalah emisi dari cahaya yang dihasilkan oleh atom yang tereksitasi ketika dipanaskan pada suhu tinggi, ya. Biasanya di sini menggunakan plasma argon, ya, yang bisa mencapai suhu sampai 10.000 derajat Celcius, ya, cukup panas, ya. Untuk ukuran atom logam, hampir semua unsur logam itu bisa berubah menjadi aerosol atau gas, ya, pada kondisi suhu tersebut. Sehingga ICP-IS tidak hanya digunakan untuk mengukur unsur-unsur logam, tapi semua jenis elemen, ya, hampir semua jenis elemen, bahkan termasuk unsur non metal, ya, seperti C, N, O, F, dan H, itu bisa diukur, ya, kecuali dalam untuk yang bentuknya gas, ya, contohnya atom-atom gas mulia, ya, itu tidak bisa diukur dengan menggunakan ICP-IS, ya. Ini adalah salah satu contoh instrumen dari ICP-IS, ya, spektrometer dengan merek Akros, ya. Jadi di sini sistem induktif coupled plasmanya, ya, untuk terjadinya proses atomisasi. Kemudian di sini ada detektornya, ya. Prinsipnya sama dengan spektroskopi AS, yang mana pertama sampel itu harus diuapkan terlebih dahulu, ya, dipanaskan sehingga berubah menjadi atom netral, ya. Jadi ada proses atomisasi. Namun di sini untuk ICP-IS ini, ya, bisa dilakukan untuk dua sampel, dua jenis, ya, baik yang bentuknya larutan maupun padatan.
keduanya bisa dilakukan dengan preparasi yang tentunya sedikit berbeda ya. Biasanya sampel padatan ini diekstrak terlebih dahulu ya, sehingga nanti logam-logamnya melarut, kemudian nanti diuapkan ya, diuapkan, kemudian setelah diuapkan dia akan berubah menjadi molekul-molekul dalam bentuk gas ya, yang nanti akan terjadi proses atomisasi di sini ya, terjadi eksitasi elektron karena panas yang dihasilkan oleh plasma tadi ya, sehingga atom tersebut akan tereksitasi. Nah, atom yang tereksitasi tadi akan melepaskan emisi cahaya ya, atau photon emission. Jadi emisi dalam bentuk cahaya foton yang memiliki panjang gelombang tertentu ya, sesuai dengan tingkat energi dari elektron yang tereksitasi tadi. Jadi untuk masing-masing atom itu punya tingkat energi yang berbeda-beda. Ya, sehingga nanti emisi foton yang dihasilkan juga menghasilkan energi yang berbeda. Nah, eksitasi daripada atom ini bisa juga terjadi dalam bentuk ion ya, karena pada saat dipanaskan mungkin sebagian atom bisa juga langsung berubah menjadi ion bermuatan positif ya, ketika dia kehilangan elektronnya terlepas gitu ya, terlepas keluar, nanti dia akan berubah menjadi ion ya. Nah, ion ini juga bisa terjadi proses eksitasi lebih lanjut ya, sehingga dia bisa mengemisikan foton dalam bentuk garis spektrum ionik. Jadi intinya dalam ICP AES ini spesies atom yang tereksitasi itu bisa juga berubah menjadi ion yang bermuatan positif, yang nanti juga akan mengalami emisi foton ya, sehingga ada dua spesies yang bisa menghasilkan emisi, yaitu dalam bentuk emisi foton dari spektra atom dan spektra ion. Dari sisi instrumentasinya ya, ICP spektrometer ini memiliki tempat untuk memasukkan sampel ya. Jadi semacam apa namanya ya, aspirator gitu ya kalau dalam AS ya, masuknya sampel ke alat untuk terjadinya atomisasi ya, dalam bentuk pompa ya, yang nanti dihubungkan dengan nebulizer ya. Nebulizer ya nanti akan mendesolvasi atau menghilangkan pelarut daripada komponen sampel yang ada di dalam matriks campuran, apakah itu berupa cairan atau padatan tadi ya. Kemudian nanti dihubungkan dengan spray chamber ya, sehingga nanti dari nebulizer itu akan diubah menjadi bentuk aerosol ya, semacam uap gitu ya. Nanti ketika dia masuk ke dalam sistem plasma itu nanti akan terjadi proses atomisasi ya. Di plasma di sini adalah suatu alat untuk menghasilkan panas yang cukup untuk mengatomisasi sampel ya. Tadi memiliki temperatur sampai sekitar 10.000 derajat Celcius. Biasanya plasma ini dihasilkan dari suatu alat yang semacam tabung gitu yang berisi gas argon ya, yang nanti didorong masuk ke dalam sistem plasma tersebut, sehingga nanti akan terjadi proses perubahan gas argon itu menjadi panas menyala yang. Nah, ini adalah peralatan daripada ICP spektrometer ya. Jadi dilengkapi juga dengan sistem optik yang nanti
merupakan bagian dari monokromator yang bisa mengukur ya sinyal, kemudian nanti disampaikan ke detektor nanti baru diubah menjadi sinyal listrik yang nanti bisa dikuantisasikan untuk menghasilkan apa namanya, untuk menghitung nilai absorbansinya ya. Oke, ini bisa kita lihat tempat masuknya sampel di sini ya. Ada sampel solution ya, nanti masuk ke dalam sini, kemudian nanti ada spray chamber ya, nanti didorong masuk ke dalam sistem plasma tadi ya. Sini ada gas argon yang masuk ya, kemudian nanti dibakar melalui sistem plasma ini ya. Sehingga nanti sampel tersebut akan mengalami penguapan dan sekaligus juga terjadinya atomisasi. Nah, ini adalah gambaran mengenai sumber daripada pemanasan yang menggunakan sistem induktif plasma ini ya. Jadi plasma itu adalah suatu apa namanya, semacam titik api gitu yang sangat panas ya, melebihi sumber pembakaran biasa ya. Yang sebagian besar merupakan gas yang terionisasi ya. Biasanya di situ akan menghasilkan apa namanya, jumlah elektron dan ion yang sangat tinggi ya. Biasanya di dalam sistem plasma ini ya menggunakan suatu gas argon ya yang akan diionisasi. Jadi ketika dia masuk ke dalam coil ini ya, plasma glass coil ini, kemudian di sini ada nebulizer ya. Nebulizer nanti akan mendorong sampel masuk ya tadi yang berubah menjadi gas tadi ya. Kemudian ini plasma gasnya dia akan diberikan ke sistem apa namanya, ICP ini ya. Di sini ada dilengkapi juga dengan radiation coil ya, frequency RF ya. Kemudian dari situ nanti akan terjadi apa namanya, sistem pembakaran yang dihasilkan ya oleh argon yang berubah menjadi ion ketika dia melewati RF coil ini ya. Kemudian nanti ketika dia berubah menjadi ion tadi, maka akan dihasilkan temperatur yang cukup tinggi ya, sampai mendekati 10.000 Kelvin ya, sangat panas ya. Ketika terjadi perubahan argon itu menjadi ion ya. Yang dia akan mengabsorpsi sejumlah energi yang dihasilkan dari sumber eksternal untuk meningkatkan temperatur pada level yang bisa digunakan di dalam proses pemanasan tersebut. Jadi di sini, nah ini contoh sistem ICP-IS ya. Ini plasma yang dihasilkan ya dengan mendorong gas argon yang berubah menjadi ion ya. Seiring dengan proses ionisasi yang terjadi, maka akan dihasilkan panas yang cukup tinggi. Ya, panas ini yang akan menyebabkan tadi misalnya kita punya suatu larutan ya yang mengandung ion logam MH2O+, X-, nanti dia akan berubah menjadi MX-, ya. Ini H2-nya lepas ya, tinggal mengikat unsur-unsur non logam yang lain yang masih dalam bentuk molekul ya. Misalnya oksigen ya jadi oksida logam misalnya, jadi kalau Fe jadi Fe2O3. Kemudian nanti setelah dipanaskan nanti Mx ini akan terurai lagi ya, menghasilkan M itu artinya logam yang sudah atau atom yang sudah berubah menjadi atom netral ya, senyawa yang terdisosiasi sehingga akan berubah menjadi atom netral. Nah, pada saat
dia mencapai suhu yang sangat tinggi ya, maka akan terjadi proses eksitasi ya. Eksitasi yang terjadi bisa dalam bentuk atom netral, bisa juga dalam bentuk ion ya. Jadi nanti kalau eksitasi dalam bentuk atom netral dia akan menghasilkan M bintang, artinya berarti dia elektronnya tereksitasi ya. Kemudian nanti akan melepaskan radiasi emisi dalam bentuk H kali V ya. Ini juga sama. Ketika M plus ini terionisasi, dia akan berubah menjadi M plus bintang, nanti dia akan mengemisikan cahaya sejumlah H kali V. Nah, pemanasan di dalam kapal plasma ini juga ada terbagi menjadi beberapa zona ya. Ada zona preheating ya, di sini untuk mengevaporasikan sampel ya. Kemudian ada induction zone ya, di sini untuk meningkatkan temperatur yang dihasilkan sehingga bisa terjadinya proses atomisasi ya. Nah, kalau ukuran normal untuk analitiknya itu ada di daerah 5.000 sampai 9.000 derajat Kelvin. Ini biasanya yang titik yang warna biru mendekati putih ya, itu adalah paling panas ya dari plasma tersebut. Oke. Kemudian di dalam sistem ICP-IAS ini ya, kita mengenal dua tipe pemanasan yang sistem plasmanya itu menggunakan ICP-IAS radial atau SOP, ada juga yang aksial atau EOP ya. Jadi kalau yang SOP biasanya bentuknya adalah dia mengarah ke atas ya. Ini menghasilkan radial slit ya untuk nanti dibaca oleh sistem optik dalam ICP tersebut. Sedangkan untuk yang EOP ini bentuknya horizontal ya. Nanti dia akan menghasilkan dia bentuknya semacam aksial slit gitu ya, yang dia akan sejajar dengan sistem optiknya. Nah, ada beberapa perbedaan ya untuk yang sistem SOP ini, side on plasma sama end on plasma ini, atau SOP dengan EOP ini ya. Jadi untuk SOP sendiri dia biasanya lebih cocok untuk matrik-matrik senyawa padatan yang cukup kompleks ya. Sehingga kalau jumlah sampelnya cukup banyak, lebih cocok menggunakan SOP ini, side on plasma. Tapi kalau matrik sampelnya lebih sedikit ya, maka lebih cocok menggunakan sistem EOP ya. Kemudian di sini untuk pengukuran logam alkali seperti NaK dan lithium ini lebih cocok menggunakan sistem SOP ya, karena dia lebih linear dibandingkan dengan sistem EOP ya. Biasanya kan NaKLi ini banyak ya di dalam matrik sampel, jadi lebih cocok menggunakan SOP ini. Dan di sini juga lebih sedikit ya gangguan spektralnya dibandingkan dengan EOP ya. Namun sensitivitasnya relatif lebih baik yang EOP ya dibandingkan dengan yang SOP ya. Walaupun mungkin kedua-duanya prinsipnya sama, dia menggunakan proses pemanasan dengan plasma ya, tetapi sistem optikalnya sedikit berbeda ya, sehingga sensitivitasnya juga berbeda. Nah, kalau kita bandingkan dari semua teknik spektroskopi atom ini ya, kita bisa lihat antara flame, atomic absorption, graphite pureness sama ICP-IS atau ICP-MS itu memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Dari sisi limit deteksinya, tentunya yang paling baik ya, much better, itu adalah ICP-IS yang dia sangat sensitif dibandingkan dengan graphite pureness dan flame AS. Ya. Jadi yang paling rendah ya limit deteksinya adalah yang menggunakan sistem flame. Ya.
yang paling tinggi adalah ICP-MS atau ICP-AS. Nah, tapi dari sisi presisinya, ya, presisi untuk pengukuran ketiga jenis spektra ini masing-masing punya kelemahan ya dibandingkan dengan PLEM AS justru lebih baik ya presisinya dibandingkan dengan Gravit Furnace ataupun dengan ICP. Nah, ini kan menggunakan sumber cahaya ya, lampu katoda, sehingga lebih presisi dia karena unsur yang dianalisisnya itu lebih cocok dengan panjang gelombang yang diberikan. Sedangkan di sini kan menggunakan sistem emisi ya. Gravit Furnace akurasinya kurang begitu baik karena dari sisi preparasi sampelnya yang mungkin di situ dia lebih sedikit ya dibandingkan dengan ya PLEM. Nah, untuk range konsentrasi yang bisa terukur, justru yang paling baik adalah menggunakan ICP ya. Konsentrasinya bisa sampai ke ppw karena limit deteksinya juga paling tinggi ya. Sedangkan untuk PLEM dan GFAS ini untuk range konsentrasinya ya relatif tidak terlalu baik ya dibandingkan dengan ICP. Nah, untuk volume sampel jelas yang paling sedikit menggunakan sampel adalah menggunakan Gravit Furnace ya, dibandingkan dengan PLEM maupun dengan ICP. Pengukuran jumlah sampel yang bisa diukur ya, PLEM, Gravit Furnace dan ICP yang paling banyak atau variasi pengukurannya ya, hampir semua unsur logam termasuk yang non logam pun ini bisa diukur menggunakan ICP. Tapi kalau menggunakan PLEM relatif lebih terbatas, ya. Apalagi untuk yang Gravit Furnace ya, tidak semua unsur logam bisa dianalisis dengan menggunakan Gravit Furnace. Kemudian dari sisi pengalaman operatornya ya, PLEM AS itu justru dibutuhkan keterampilan yang relatif lebih ini ya untuk mendapatkan data yang valid ya. Jadi dibutuhkan operator yang terampil. Tapi kalau ICP, RCP-MS atau ICP-AS ini dia relatif mudah ya dari sisi pengerjaannya dibandingkan dengan PLEM AS atau dengan Gravit Furnace ya. Tapi dari sisi harganya ya jelas ya ICP-AS itu paling mahal ya, sehingga ini kelemahannya ya dibandingkan dengan PLEM dan Gravit Furnace. Makanya di lab-lab pendidikan biasanya lebih banyak PLEM AS karena harganya relatif lebih murah dibandingkan GFAS atau dengan ICP MS. Nah, kita bisa lihat juga perbedaan dari sisi temperatur ya. ICP MS itu bisa sampai minimal 6.000 ya, sampai tadi 10.000 ya. Tapi kalau kita menggunakan AS ya paling tinggi 3.000 lah ya. 2.300 sampai 2.700. Gravit Furnace bisa sampai 3.000. Kemudian sumber radiasinya kalau AS kan menggunakan UV phase, tapi di sini tidak menggunakan ya. Karena dia menggunakan emisi tadi ya. Detection limit untuk ICP MS bisa sampai PPT ya, part per triliun ya, berarti 10 pangkat min 12 ya. Kalau PPB kan 10 pangkat min 9, ppm 10 pangkat min 6 ya. Jadi dia lebih sensitif lagi. Nah, jumlah sampel yang terukur di sini bisa sampai 82 unsur ya. Mungkin hampir semua jenis unsur bisa terukur dengan menggunakan ICP. Tapi dengan AS hanya sekitar 68. Apalagi dengan Gravit Furnace itu hanya sekitar 50. Nah, untuk pengukuran sampelnya memang yang paling cepat adalah menggunakan AS ya. 15 detik kita bisa langsung dapat hasil. Tapi kalau Gravit Furnace kan harus dibakar dulu, dipanaskan dulu sampai hitungannya mungkin di 3 sampai 5 menit baru bisa dapat data. Ya. Nah, kalau kita menggunakan ICP AS ini waktu pengukurannya relatif lebih cepat ya dibandingkan dengan GFAS. Sekitar kurang dari 1 menit. Nah, volume sampel yang diperlukan juga relatif lebih sedikit. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur menganalisis isotop ya. Dan
consumable itemnya di sini biasanya kan kalau AS ya menggunakan gas etilen ya atau NO atau juga bisa menggunakan udara. Ini kan harus tercukupi ya. Kalau gasnya habis ya harus beli lagi. Begitu pula dengan lampu holokatoda ini kan sifatnya consumable, jadi dia punya lifetime ya, ada umurnya. Regen dan standar ini juga dibutuhkan ya. Kemudian arus listrik ya, power yang digunakan. Nah, kalau kita menggunakan graphic furnace ya atau menggunakan ICP, biasanya kita menggunakan gas argon ya. Kemudian di sini ada holokatoda kalau menggunakan GF, tapi kalau di sini tidak menggunakan holokatoda, tapi sebagai gantinya menggunakan quartz torch ya, sampling ya, dan skimmer con. Ini yang biasanya juga dia punya umur tertentu ya, harus dirawat ya. Nah ini yang menyebabkan dia harganya relatif mahal ya. Kemudian yang lain-lainnya adalah seperti reagen standar ya, arus listrik dan pendingin air ya. Kalau di AS kan tidak perlu ya cooling water ini, tapi kalau di ICP sama GFAS ya diperlukan. Bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan analisis dengan menggunakan AS ya? Ini kan teknik yang paling mudah, bukan paling mudah ya. Dari sisi pengerjaan memang relatif lebih merepotkan dibandingkan dengan GFAS atau dengan ICP ya. Tapi dari sisi biaya lebih murah menggunakan AS. Oleh karena itu, maka biasanya untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa itu lebih banyak menggunakan atomic absorption spectrophotometry ya atau AS. Langkah-langkah analisis yang bisa dilakukan, yang harus dilakukan ketika kita mau mengukur lautan sampel dengan menggunakan AS atau kita mau menentukan kandungan unsur logam ya dengan menggunakan AS. Pertama adalah siapkan larutan standar. Larutan standar adalah larutan dari ion logam yang diketahui konsentrasinya ya. Misalnya kalau kita mau mengukur Fe, maka kita harus punya standar Fe. Kalau kita mau mengukur Hg ya kita harus punya standar Hg ya. Nah, yang kedua adalah kita siapkan sampelnya, preparasi sampel. Nanti ada beberapa teknik preparasi sampel ya. Misalnya menggunakan destruksi basah atau menggunakan destruksi kering ya. Kemudian yang ketiga memilih garis resonansi. Apa yang dimaksud dengan garis resonansi? Garis resonansi adalah panjang gelombang yang digunakan untuk mengukur unsur logam yang akan kita analisis ya. Misalnya Fe itu ada di panjang gelombang berapa? Ya, karena dia banyak memiliki garis spektrum ya. Nah disinilah kita harus pandai-pandai memilih garis resonansi atau panjang gelombang yang cocok untuk setiap unsur. Ya, sehingga tidak jadi overlap dengan unsur yang lain. Karena ada beberapa unsur yang garis resonansinya itu berdekatan, ya, sehingga bisa menyebabkan gangguan dalam pengukuran. Kemudian yang keempat adalah kita lakukan optimasi alat instrumen ya kondisinya dari mulai mengatur posisi burner ya. Tungku nyalanya itu kita kondisikan sesuai dengan posisi arah dari sumber cahayanya gitu ya, sehingga nanti dia betul-betul tegak lurus dengan arah lambat cahayanya ya. Itu yang nanti akan menyebabkan proses atomisasinya menjadi lebih optimal. Kemudian nanti gas pembakarnya juga harus dilakukan pengukuran laju alir pengaturan aliran gasnya ya, kemudian komposisi dengan udara atau dengan NO-nya harus sesuai sehingga dia akan menghasilkan panas yang paling optimal. Nah, itu harus dilakukan sebelum dilakukan pengukuran terhadap sampel ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan kondisi optimum alat instrumen yang akan kita gunakan ya, maka kita lakukan pengukuran larutan standar ya. Ini tujuannya adalah untuk pengukuran absorbansi larutan standar ini untuk digunakan sebagai
referensi dalam pembuatan kurva kalibrasi ya, kurva regresi untuk pengukuran larutan sampel ya, karena larutan standar ini dibutuhkan nanti dalam perhitungan persamaan regresi linear ya, untuk mendapatkan untuk menentukan kurva regresi linearnya, maka kita buat deret larutan standar. Nah, kemudian setelah kita dapatkan persamaan regresi dari larutan standar ini, maka kita bisa ukur absorbansi larutan sampel. Nanti kita plotkan ke kurva regresi tadi, maka kita akan dapatkan konsentrasi dari larutan sampel dengan cara menginterpolasikan absorbansi dari larutan sampel ini pada kurva regresi linear. Ya, itulah langkah-langkah analisis yang harus kita lakukan untuk pengukuran analisis kuantitatif dengan menggunakan AAS. Ya. Di sini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan ya untuk reparasi sampel ya. Jadi kalau sampel kita padatan, maka kita perlu lakukan proses dissolution ya, atau melarutkan ion logamnya dari padatan tersebut ya. Dan ini perlu cara penanganan yang spesifik ya, yang sesuai dengan kriteria dari atau karakteristik dari sampel yang akan kita analisis. Misalnya kalau sampelnya berupa batuan mineral ya, akan berbeda tentunya dengan sampel organik misalnya dari daging ikan ya, itu cara preparasinya mungkin sedikit berbeda ya. Apalagi kalau misalnya dari matriks tumbuhan misalnya dari daun ya, dari tanah, itu kan juga komposisinya tentunya dari sisi karakteristik sampelnya berbeda. Nah, sampel yang mengandung logam anorganik biasanya kalau di batu-batuan itu ya dilarutkan dulu dalam pelarut yang bisa melarutkan daripada si caranya adalah menggunakan asam ya, karena ini untuk sampel yang tidak larut di dalam larut air misalnya ya. Kalau kita masukkan kan batu-batuan kan agak susah untuk dilarutkan dalam larutan biasa ya, maka perlu ditreatment dengan menggunakan asam kuat ya. Biasanya di sini kita menggunakan perforat ya, ClO4 ya, atau asam klorida dan asam nitrat yang HNO3. Kemudian dilakukan proses digestion ya. Digesting ini adalah untuk menghancurkan kompleks dari senyawa-senyawa anorganik tadi sampai kita mendapatkan larutan yang jernih ya, sehingga semua sampel itu unsur itu sudah terlarutkan dalam air. Ini yang disebut sebagai wet digestion atau destruksi basah ya, wet acid, menggunakan pelarut asam. Ya. Jadi di sampelnya dilarutkan dalam pelarut asam sampai semua zatnya itu bisa terlarut di dalam pelarut tersebut. Dan ini biasanya membutuhkan pemanasan juga ya pada kondisi tertentu. Tapi karena kita menggunakan asam kuat, biasanya kita lakukan di dalam lemari asam ya, untuk menghindari uap dari asam yang bisa membahayakan diri kita. Yang kedua, bisa juga menggunakan cara kering ya, pengabuan menggunakan destruksi kering ya. Kalau biasanya dilakukan menggunakan furnace ya. Jadi dipanaskan dalam furnace. Pertama kita timbang dulu sampel sejumlah yang kita butuhkan, lalu kita panaskan dalam furnace ya. Bisa juga setelah dipanaskan itu dicampurkan ya sedikit dengan menggunakan asam. Kalau susah untuk diabukan ya, kita bisa tambahkan asam dulu. Lalu nanti kita hilangkan beberapa partikel seperti ini. Kalau menggunakan
dry ash ini harus hati-hati ya, karena beberapa senyawa yang toksik ya seperti lead, timbal atau merkuri itu nggak boleh dilakukan dalam kondisi terbuka ya, karena nanti uapnya bisa kemana-mana dan nanti bisa bisa meracuni diri kita ya, sehingga perlu dikondisikan dalam ruangan tertutup atau dalam suatu instalasi yang sesuai ya. Misalnya kalau merkuri ada namanya merkuri analyzer ya, untuk terjadinya proses ekstraksi merkurinya supaya dia berubah menjadi atom netral. Kemudian bisa juga menggunakan cara microwave ya, pelarutan menggunakan microwave ya. Jadi sampel bisa ditutup ya dalam satu wadah ya, yang nanti dimasukkan ke dalam microwave, kemudian ditambahkan sedikit asam ya, situ ada untuk mengekstrak si sampelnya ya, kemudian dipanaskan pada suhu 100 sampai 200 derajat Celcius dengan meningkatkan tekanan ya. Jadi proses destruksinya dibantu dengan gelombang mikro ya di sini dan tekanan ya, sehingga bisa lebih cepat ya proses pelarutannya sampai kita dapatkan larutan jernih dari komponen sampel yang kita inginkan. Ini biasanya cocok untuk sampel-sampel dari biological sampel ya, biological material, contohnya dari darah, dari sel, dari rambut dan lain sebagainya. Kemudian, kalau untuk merkuri kita mengenal istilah cold vapor merkuri teknik ya, atau cara mengekstraksi merkuri dalam kondisi suhu dingin. Ya. Jadi biasanya Hg itu ya bisa secara kimia bisa direduksi menjadi atom bebas ya, pre-atomic ini dengan mereaksikan menggunakan agen reduksi yang kuat ya, strong reduction agent ya, strong reducing agent seperti SnCl2 ya, atau NaBH4 ya, natrium borat ya, dalam sistem tertutup ya, close reaction system, karena kalau terbuka kan nanti si Hg-nya bisa terbang kemana-mana. Nah kemudian nanti atom bebas atau atom Hg yang sudah terlepas tadi ya, kemudian didorong masuk ke dalam suatu dari hasil reaksi tadi ya, dengan menggunakan udara atau argon, sehingga nanti dia akan masuk ke dalam suatu larutan. Nah nanti baru Hg atom ini dibawa masuk ke dalam tabung yang terkoneksi dengan sumber cahaya tadi ya, lampu katoda yang nanti akan mengubah si Hg tadi berubah akan mengeksitasi elektron dari Hg tadi, sehingga terjadi proses absorpsi ya, penyerapan cahaya oleh atom Hg yang sudah berubah menjadi atom netral. Nah biasanya sel ini juga sedikit dipanaskan untuk menghindari kondensasi dari molekul air ya, tapi yang lebih baik biasanya sih dalam keadaan suhu dingin ya, yang memungkinkan Hg itu bisa, yang penting kan dia bisa masuk ke dalam sistem optik yang nanti akan terjadinya proses eksitasi oleh adanya radiasi dari cahaya yang masuk ke dalam sel tersebut ya. Keuntungan dari menggunakan cold vapor merkuri teknik ini adalah bisa meningkatkan sensitivitas ya. Tadi untuk sampel efisiensi ya. Jadi perlu digunakan jumlah sampel yang cukup ya. Tetapi ini hanya bisa digunakan untuk Hg ya, tidak bisa untuk unsur elemen yang lain, karena Hg ini kan paling volatil di antara logam-logam yang lain ya, sehingga pada kondisi suhu kamar pun dia bisa menguap gitu ya. Walaupun unsur yang lain itu bisa direduksi ya, tetapi hanya Hg saja yang bisa berubah menjadi atom
merkuri yang volatil ya pada suhu kamar. Keuntungan yang lainnya adalah ya semua merkuri dalam bentuk larutan bisa ditempatkan dalam labu reaksi ya, dan nanti diatomisasi secara kimia dan dipindahkan ke dalam sampel sel untuk pengukuran. Jadi ya memang alat-alat untuk merkuri analisis ini berbeda tersendiri ya dengan alat AS yang biasa, karena dia harus dikondisikan dalam kondisi yang tertutup supaya tidak menyebar kemana-mana. Ya. Deteksi limit dari metode ini cukup relatif tinggi ya, di bawah ini kan 0,02 mg dari 0,02 ppm ya, sama dengan 20 ppb. Ya memang ya kelemahannya tadi ya untuk metodenya hanya untuk digunakan untuk HG ya. Kemudian kelemahan yang lain adalah walaupun limit deteksinya rendah ya, secara teoritis ya bisa aja terjadi proses adanya gangguan ya, adanya gangguan karena misalnya ada uap air gitu, atau ada kontaminasi dari senyawa lain ya ketika direaksikan dengan agen reduksi tadi. Ini sampel cara menyiapkan untuk pengukuran dengan ICP-IS ya. Biasanya dia dimasukkan ke dalam satu wadah ya. Ini kalau menggunakan destruksi basah. Lalu kita destruksi bisa juga dengan menggunakan cara microwave tadi ya, microwave assist digester ya, dengan menggunakan asam, kemudian nanti dipanaskan pada suhu tertentu dengan tekanan tertentu, maka dia nanti akan terjadi pelarutan ya. Dan di sini biasanya menggunakan alat digestion block ya, jadi dimasukkan ke dalam wadah seperti ini sebelum dilakukan digesting dengan menggunakan microwave. Jadi pertama sebagian besar sampel itu biasanya kan dalam bentuk padatan ya, maka harus dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan asam. Untuk senyawa-senyawa organik biasanya di convert dulu menjadi senyawa anorganik dengan menggunakan pemanasan menggunakan hot plate misalnya ya, atau bisa juga menggunakan microwave. Jadi sampel yang bisa dianalisis ya untuk AS ini bisa berupa padatan, cairan atau gas. Ya. Namun kalau untuk gas itu biasanya dia ada alat tersendiri ya, cara preparasinya lebih spesifik ya dibandingkan dengan padatan dan cairan. Agar bisa dianalisis dengan AS, sampel harus berupa larutan jernih dan homogen ya. Tapi boleh juga berupa larutan berwarna, yang penting dia jernih, tidak keruh ya. Kalau keruh itu artinya berarti dia belum terlarut sempurna ya. Nah, sampel berupa oli, darah, serum dan lain-lain harus diencerkan dengan parut yang tertentu ya, atau diabukan baru kemudian dilarutkan. Volume minimal untuk pengukuran dengan ICP ini adalah 0,5 ml ya, dan sebisa mungkin bebas dari matriks promotornya. Nah, tadi destruksi basah biasanya dilakukan dengan menggunakan asam-asam kuat ya. Jadi nanti si sampel ini akan dioksidasi atau dirombak struktur molekulnya ya dengan oksidasi dengan menggunakan oksidator asam-asam kuat ini ya, seperti HCl, asam perklorat atau asam nitrat ya. Baik dalam bentuk tunggal maupun campuran, sehingga nanti dia akan teroksidasi. Nah, pelarut yang dapat digunakan untuk destruksi basah antara lain asam nitrat, asam sulfat, perklorat atau asam klorida. Semua pelarut tersebut biasanya digunakan dalam kondisi pekat ya, larutan pekat, konsentrasinya tinggi ya, dan bisa juga dalam bentuk campuran. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan bahwa cara destruksi basah ini tidak serta-merta sama untuk setiap jenis unsur ya. Di sini ada yang membedakan warna kuning muda, kemudian biru dan orange. Ya. Artinya kalau yang kuning muda ini bisa dilakukan dengan menggunakan HNO3. Ya. Tapi untuk
vanadium, rubidium, ya, palladium, platina, uranium dan lain sebagainya, ini tidak bisa dia menggunakan NO3, maka dia harus menggunakan HCl. Ya, tapi ada juga beberapa jenis zat yang tidak larut di dalam NO3 atau mungkin dia malah mengendap, ya, atau dengan HCl juga tidak bisa, maka kita bisa menggunakan HF, ya, hidrogen fluorida. Contohnya untuk TI, ZR, ya, NW, MO, TA, W, dan SI, CE ini semua menggunakan hidrogen fluorida. Ya. Jadi kalau Anda mau lakukan pengukuran unsur-unsur ini, pastikan dulu apakah pelarutnya cocok atau tidak, ya, dengan melihat tabel ini. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan destruksi kering, ya, ini cara yang dilakukan tanpa penambahan larutan asam, ya. Jadi perombakan organik dalam sampel dengan jalan mengabukan dalam muffle furnace atau dalam suatu alat pemanggang gitu ya yang bisa memanaskan pada suhu tertentu, ya. Biasanya dilakukan pada suhu antara 400 sampai 800. Yang pertama pemanasannya kan di suhu 100 dulu untuk menguapkan airnya, kemudian nanti dipanaskan lagi itu untuk mendestruksi sampelnya sehingga berubah menjadi abu, ya, dari fraksi organik berubah menjadi senyawa anorganik. Nah, setelah itu baru nanti dilarutkan. Ini contoh cara pengerjaannya untuk destruksi kering. Jadi kita timbang sampel sebanyak 1 gram, kemudian masukkan ke dalam cairan porselen, uapkan dengan menggunakan oven pada suhu 105 sampai 110, ya, supaya airnya hilang. Nanti baru diabukan selama 8 jam. Ini cukup lama ya kalau kita menggunakan destruksi kering. Jadi waktunya relatif lebih lama dibandingkan dengan destruksi basah. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah lakukan preparasi sampel tadi, ya, maka kita harus memilih garis resonansi atau panjang gelombang yang sesuai untuk masing-masing unsur yang akan dianalisis. Ya, di sini contohnya misalnya untuk CU, biasanya dia memiliki 2 garis resonansi antara 4,75 ya sama 244,6. Fe itu memiliki 3 garis resonansi. Maka kita bisa lihat di sini contoh ininya, ya, nggak ada tabelnya, ya, lupa masukkan. Jadi nanti ada beberapa contoh garis-garis resonansi yang bisa kita pilih untuk masing-masing unsur logam. Kemudian yang berikutnya kita lakukan optimasi kondisi alat AS-nya. Ya. Biasanya yang pertama adalah mengkondisikan tinggi burner atau pembakarnya untuk mendapatkan populasi atom yang terbanyak sehingga pembakaran dapat menghasilkan nilai N0 yang tinggi, ya, tadi. Kalau kita masukkan dalam persamaan Boltzmann itu kan kita dapat populasi atom dalam keadaan ground state yang mendekati 100%. Kemudian yang kedua, kita lakukan optimasi laju alir gas. Jadi gas pembakarnya itu harus dikondisikan sampai komposisinya tepat, ya, antara gas dengan oksidannya itu diatur laju alirnya sehingga nanti pembakarannya itu akan menghasilkan panas yang optimal, ya. Jika pembakarannya ini kurang panas, ya, energinya tidak terlalu besar untuk proses atomisasi, maka nanti atomisasi atau pengatomannya kurang sempurna, ya. Tapi kalau berlebih pun juga atomnya akan terekstasi menjadi ion misalnya, ya, yang bukan atom netral. Ini juga kadang berpengaruh juga, ya. Kemudian tadi untuk analisis kuantitatif kita bisa menggunakan metode kurva standar untuk nanti membandingkan absorbansi sampel terhadap kurva kalibrasi dari larutan standar. Ya. Jadi metode ini dilakukan jika konsentrasi sampel tidak terlalu kecil. Jadi bisa kita encerkan, ya. Preparasinya mudah dilakukan dan jumlah sampelnya relatif lebih banyak. Ini maksudnya untuk yang menggunakan AS, ya. Kalau menggunakan ICP sih sampel sedikit juga bisa, ya. Ini contoh kurva regresinya, ya. Kita lewat saja. Jadi hasil dari pengukuran absorbansi kita nanti plotkan ke dalam
kurva regresi linear ini ya pada masing-masing konsentrasi larutan standar. Dengan membandingkan intensitas cahaya yang melewati sampel ya setelah ditangkap oleh detektor ya dibandingkan dengan belangko, maka kita akan dapatkan nilai absorbansi dari masing-masing larutan standar. Absorbansi kemudian diplotkan versus konsentrasi ya, di mana konsentrasi sebagai sumbu X, absorbansinya sebagai sumbu Y ya, maka nanti kita akan mendapatkan persamaan regresi linear. Nah, ini contoh hasil pengukuran standar CU ya pada panjang gelombang 327,396. Ini garis resonansi yang dipilihnya. Ini hasil pengukuran larutan standarnya. Misalnya di sini ada standar 0,1, 1 dan 10 ppm. Ya, kemudian kita plotkan di sini, nanti kita akan dapatkan persamaan regresinya sama dengan 0,9999 ya, dengan detection limit 0,03 miligram per liter. Ini kalau sudah kita setting di dalam alat recordernya ya, kita bisa langsung dapatkan nilai persamaan regresi linear, bahkan kita dapatkan nilai konsentrasi minimal yang terukur atau limit deteksi yang bisa digunakan untuk pengukuran sampel tersebut. Kemudian kalau untuk pengukuran kuantitatif, terkadang kita juga ini untuk validasi ya, kita lakukan metode standar adisi ya, dengan menambahkan larutan standar terhadap sampel. Jika metode ini dilakukan jika konsentrasi sampel sangat rendah. Jadi kalau kita misalnya ukur dengan alat itu ternyata nilainya negatif, tidak terbaca, maka kita gunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Lalu kita tambahkan sejumlah sampel kita ke dalam larutan standar tadi, kita bandingkan dengan pengukuran larutan standar saja, maka kita nanti akan dapatkan konsentrasi dari larutan sampel tersebut. Ini kalau konsentrasi larutannya sangat rendah, konsentrasi sampelnya sangat rendah ya. Atau jika matriks dari sampel memiliki gangguan yang besar terhadap analitnya. Ya, jadi kalau misalnya ada banyak campuran sampel ya, itu bisa kita gunakan metode standar adisi. Ya, bisa juga kalau jumlah sampelnya terlalu sedikit, ya bisa kita gunakan standar adisi. Nah, di sini ada beberapa gangguan yang bisa menyebabkan kesalahan pengukuran atau ketidaktepatan ya pengukuran dengan AAS ya atau dengan stetoskopi atom ini. Ya. Bagaimana cara kita mengatur kondisi instrumen tadi supaya gangguan-gangguan ini tidak mengganggu dalam proses pengukuran. Ya. Nah, kita perlu mengetahui dulu jenis-jenis gangguan yang bisa terjadi dalam proses pengukuran dengan stetoskopi atom itu ada dua macam. Ya, kalau kita kelompokkan menjadi gangguan non-spektral dan gangguan spektral. Nah, gangguan non-spektral ini bisa terjadi karena matriks sampelnya tadi yang terlalu kompleks atau konsentrasinya terlalu rendah, maka kita bisa lakukan metode standar adisi. Ya. Nah, sehingga nanti nilainya bisa lebih kuantitatif, bisa lebih presisi lagi ya. Nah, yang kedua adalah gangguan kimia. Ya. Gangguan kimia ini biasanya terjadi karena adanya unsur lain atau elemen lain yang berikatan dengan senyawa kita, sehingga menyebabkan oksida yang secara termal dia stabil. Ya. Jadi ketika dipanaskan dia tidak bisa berubah menjadi atom netral. Karena dia membentuk ikatan yang kuat dengan unsur yang lain sehingga menghasilkan oksida yang stabil pada pemanasan suhu tinggi. Nah, ini akan menyebabkan sampel yang akan dianalisis itu tidak semuanya teratomisasi. Ada sebagian yang mungkin dia masih berupa senyawa karena dia tidak bisa berubah menjadi atom netral, maka tidak bisa terukur. Nah, ini akan menyebabkan permasalahan ya sehingga nilai konsentrasinya itu menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya. Ini terjadi karena adanya senyawa lain yang bisa membentuk kompleks atau mengikat unsur logam yang akan kita analisis sehingga membentuk senyawa baru yang lebih stabil. Itu disebut sebagai gangguan kimia. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Biasanya kita lakukan pemanasan pada suhu yang lebih tinggi. Nah, kalau menggunakan ICP mungkin gangguan kimia ini bisa dikendalikan, bisa
bisa ditanggulangi ya dengan pemanasan yang relatif tinggi. Kemudian yang ketiga, gangguan ionisasi. Ya, ionisasi terjadi karena mungkin juga karena adanya senyawa lain ya yang bisa menyebabkan terjadinya proses ionisasi ya, atau bisa karena pemanasan yang terlalu tinggi, juga bisa karena terjadi ionisasi ya. Ini kalau pada kondisi tertentu misalnya ionnya itu tidak bisa menyerap radiasi, maka itu akan mengganggu juga dalam pengukuran karena populasi atom bebasnya menjadi berkurang. Yang kedua, itu ada gangguan spektral. Gangguan spektral ini bisa disebabkan karena adanya spektrum absorption dari background. Background itu artinya mungkin ada senyawa lain yang memiliki garis resonansi yang berdekatan, ya, sehingga menyebabkan terjadinya double penyerapan gitu. Jadi ada senyawa lain yang ikut menyerap di daerah tersebut sehingga pengukurannya menjadi tidak akurat ya. Nah, ini bisa terjadi karena adanya unsur-unsur yang memiliki garis resonansi yang mirip dengan senyawa target kita ya. Bisa dilakukan koreksi dengan menggunakan persamaan Zeeman tadi ya untuk analysis background tadi. Nah, interferensi ionisasi ya biasanya ini akan menyebabkan penurunan nilai absorbansi dari nilai yang sebenarnya. Ini disebabkan karena energi berlebih, mungkin karena terlalu panas ya. Maka dilakukan optimasi laju alur gas dan pembakar di set ulang lagi ya. Kalau interferensinya karena background ya, saya terbentuknya oksida pada proses pengatoman, maka penggunaan gas pembakar dan oksidan yang kurang tepat ini bisa menyebabkan suhu pengatomannya kurang efektif ya. Jadi dia bisa menghasilkan oksida yang stabil ya. Maka perlu dilihat lagi penggunaan gas pembakar dan oksidannya apakah sudah cocok atau belum. Mungkin pembakarannya kurang panas, yang bisa kita naikkan lagi, atau terlalu panas bisa kita turunkan. Nah, kalau gangguan spektral, misalnya adanya overlapping absorpsi antara spesies pengganggu dengan spesies atom yang diukur, karena rendahnya resolusi monokromatornya. Misalnya kita ambil contoh dua garis yang berdekatan antara vanadium dengan aluminium. Vanadium itu punya garis spektrum di daerah 308,211 nanometer, sedangkan aluminium ada di 328,215 nanometer. Jadi sangat berdekatan sekali ya. Hanya beda 0,0 sekian nanometer. Cara mengatasinya adalah pilih garis resonansi yang tidak berdekatan. Misalnya untuk Al bisa dipilih garis resonansi yang lain. Kalau di situ ada vanadium, ya mungkin jadi kalau kita pilih 308 akan terbaca vanadium. Maka kita ganti dengan garis resonansi yang lain, misalnya dipilih di 309, 207. Nah, untuk mengurangi interferensi spektra ya, baik pada VS maupun AS ya, untuk meningkatkan resolusi biasanya dengan menggunakan prisma dan filter di monokromator ini, sehingga dia lebih selektif terhadap masing-masing unsur logam yang akan dianalisis tadi ya. Atau bisa juga dilakukan teknik pemisahan dengan menggunakan sistem penukar ion atau ekstraksi pelarut. Ini cara-cara mengatasi gangguan spektral ya. Nah, ini contohnya aluminium tadi dengan vanadium kan berdekatan ya, 211. Bisa kita cari garis resonansi yang lain karena dia kan banyak garis resonansinya, tidak hanya satu. Begitu pula untuk antimon misalnya ya, tembaga, gallium dan lain sebagainya, itu semua memiliki garis resonansi yang berbeda-beda ya. Nah, ini contohnya misalnya untuk logam AU ya di 242 dia terukur ada dua spektrum yang warna hijau dan warna merah. Artinya berarti di sini ada
gangguan dari senyawa lain ya yang bisa menyebabkan terjadinya apa namanya perbedaan besaran absorbansinya itu jadi tidak tepat gitu ya. Maka kita pilih kalau tadi di 242.795 itu ada gangguan, kita bisa misalnya kalau kita geser di daerah ya MN ini kan 242,794, jadi sangat dekat sekali ya dengan AU ya. Kalau kita pilih pada panjang gelombang tersebut. Nah, solusinya adalah kita pilih panjang gelombang yang lain ya, yaitu di daerah 207 misalnya, yang di sini MN-nya tidak bisa, karena MN dia di daerah ini tidak menyerap gitu. Nah, maka daerah spektrum garis resonansi ini lebih cocok untuk digunakan pada analisis AU dibandingkan dengan yang tadi ya 242 misalnya. Di 267 dia free dari interferensi MN. Maka kita pilih panjang gelombang 267 ini sebagai panjang gelombang untuk pengukuran logam AU tadi ya. Itu contoh untuk interferensi spektra ya. Nah, kalau interferensi kimia tadi bisa terbentuknya senyawa yang stabil atau terjadinya ionisasi. Ya. Contohnya karena adanya ion fosfat atau sulfat itu bisa menginduksi atomisasi Ca sehingga nanti Ca-nya tidak teratomisasi sempurna ya. Nah, Al itu juga bisa menginduksi kecepatan atomisasi Mg. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya kalau terbentuk senyawa yang stabil sehingga susah untuk terurai menjadi atom-atom netral ya. Nah, contoh kasus misalnya pada penentuan kalsium dengan adanya sulfat dan fosfat itu akan terbentuk oksida yang cukup stabil ya dari unsur titanium, barium dan aluminium. Untuk itu cara mengatasinya adalah meningkatkan temperatur nyala ya. Jadi dipanaskan lagi lebih tinggi lagi sehingga diharapkan nanti oksida-oksida yang stabil tadi akan melepaskan atom-atom bebas ya. Aluminium oksida lebih cepat terdisosiasi dengan nyala nitros oksida karena memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara asetilen. Jadi mungkin diganti lagi ya kimia nyalanya, komposisinya bisa kalau biasa menggunakan udara dengan asetilen tidak mempan, maka kita ganti dengan nitros oksida dengan asetilen misalnya. Nah, ini nanti panasnya juga akan berbeda ya sehingga menghasilkan temperatur yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah aplikasi dari spektroskopi atom. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa spektroskopi atom itu banyak sekali dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, ya, baik di bidang industri, ya, lingkungan, ya, maupun di bidang kesehatan. Misalnya kalau di bidang industri kita bisa lihat di sini untuk penentuan komponen ion-ion logam untuk apa namanya, misalnya semikonduktor ya, kemudian untuk pembuatan apa namanya benda-benda kaca, keramik, ya, besi dan lain sebagainya, ya, yang berhubungan dengan industri metal itu biasanya banyak menggunakan pengukuran dengan AS. Kemudian industri petroleum, ya, oil, gas, itu kan apa namanya mineral-mineral yang bisa apa namanya menjadi faktor menurunnya kualitas bahan bakar ya, atau mungkin kalau dulu kan ada bahan bakar bensin itu ditambahkan dengan timbal gitu kan untuk meningkatkan nilai oktan dan sebagainya, maka di sini penting untuk menganalisis kandungan logam dalam bahan bakar tersebut ya. Kemudian di industri kimia juga banyak sekali dimanfaatkan ya, industri terutama industri polimer ya, industri electroplating misalnya ya, dan lain sebagainya. Di bidang lingkungan itu biasanya kita menggunakan AS untuk memantau kualitas air ya, misalnya air minum, air danau, air sungai yang tercemar oleh polusi dari industri misalnya ya, karena adanya kandungan logam berat atau adanya senyawa-senyawa organologam dan lain sebagainya ya. Itu bisa kita lakukan pengukuran dengan menggunakan AS atau dengan menggunakan spektroskopi atom.
Nah, di bidang medis juga ya, misalnya kita ingin menganalisis pencemaran apa namanya Hg di dalam tubuh, eh, kita ambil sampel rambut ya, karena biasanya di folikel rambut itu yang di bagian bawah itu banyak logam-logam yang bisa mengendap di situ sehingga bisa menjadi bioindikator kalau seseorang itu keracunan Hg. Kemudian untuk analisis obat ya, komponen-komponen bahan penyusun obat itu kan sebagian besar juga ada mineral-mineral ya penting ya, seperti misalnya Cu, Zn ya, apa namanya kalsium misalnya, itu bisa dilakukan pengukuran dengan menggunakan atomic absorption spectrometry atau spektroskopi atom ya, untuk apa melihat kinetika reaksi juga yang mungkin ya di bidang farmasi ya. Kemudian pencemaran apa namanya ya, ya bahan obat ya, yang mungkin sebagian mungkin karena adanya apa pada saat proses pengolahannya itu misalnya bersentuhan dengan benda-benda metal, nanti kalau ada cemaran metal di dalam bahan obat itu bisa dianalisis dengan AAS. Jadi itulah beberapa contoh aplikasi dari spektroskopi atom dalam berbagai bidang ya. Nanti kalian bisa cari contoh yang lebih konkretnya dalam beberapa jurnal penelitian yang nanti berkaitan dengan aplikasi dari spektroskopi atom ini. Nah, ini menjadi tugas untuk kelompok 3 yang akan mempresentasikan. Ya contohnya di sini ya, untuk analisis trace metal ya, magnesium dalam bahan logam ya, misalnya untuk apa ini ya, industri electroplating mungkin ya, trace copper in nickel metal ya, kemudian zinc ya dalam insulin suspensi, atau dalam tetracosantrin zinc injection ya, copper and iron dalam ascorbic acid, aluminium dalam albumin, kalsium Mg dan merkuri ya, Zn dalam air dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, bisa kita lihat berbagai contoh analisisnya. Jadi tadi seperti saya katakan, tugas untuk kelompok 3 adalah mencari satu artikel hasil penelitian di bidang kimia yang ada kaitannya dengan aplikasi penggunaan alat AS atau AES atau EPS ya. Kemudian jelaskan tujuan penelitian, metode kerja, dan hasil yang diperoleh dalam bentuk makalah yang dipresentasikan di depan kelas. Presentasi dilakukan minggu depan setelah materi AS ini selesai. Ya. Jangan lupa juga kalian membuat resume untuk setiap pertemuan ya, sebagai tugas individu yang nanti dikumpulkan di dalam kolom tugas AIS ya. Jadi untuk AS ini, untuk spektroskopi atom ini berarti ada 2 kali pertemuan, ada 2 resume yang harus dikumpulkan. Baik, demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan spektroskopi atom pada sesi yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.